Mengumumkan menahan suku bunga acuan di level 3,5%. Untuk informasinya kita saksikan langsung pernyataan Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Atas nama Dewan Gubernur, kami ucapkan terima kasih dan apabila ada pertanyaan dan atau pendalaman, silakan Adinda Yunanto Hediawan untuk memandunya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Gubernur. Demikian teman-teman pembacaan pokok-pokok pembahasan dan hasil rapat Dewan Gubernur. Ini sudah masuk Pak beberapa pertanyaan dari kawan-kawan media, ada 4 pertanyaan. Pertanyaannya kalau dibaca satu banyak tapi nanti bisa disimpulkan beberapa kelihatannya sudah terjawab tadi dari penjelasan Bapak. Mohon izin membacakan pertanyaannya Pak ya. Silakan. Pertanyaan pertama ini ada 4 pertanyaan dari Hadijah Aledrus, Bisnis, Bidara Kontan, Aziz Kata Data, dan Trian Investor Daily. Dari Hadijah Pak, bagaimana strategi BI dalam menghadapi risiko tren kenaikan suku bunga negara maju pada tahun depan? Ini pertanyaan ini juga hampir-hampir sama ditanyakan oleh Aziz tentang tapering off, bagaimana apa dampaknya ke Indonesia dan apa langkah antisipasi. Yang kedua, bagaimana perspektif BI terkait dengan prospek pemulihan ekonomi 2022 dan faktor-faktor apa yang menguatkan pemulihan ekonomi. Ini juga pertanyaannya Aziz, hampir sama Pak, proyeksi pertumbuhan rupiah, kemudian juga ekonomi, dan ditanyakan pula stimulus Bank Indonesia Pak setelah setelah tren penurunan kasus COVID melandai, apakah memberi pengaruh pada kebijakan BI khususnya penurunan perkiraan volume pembelian SBN oleh BI. Itu pertanyaan dari Hadijah dan Aziz dan Trian Pak. Izin yang kedua Pak dari Bidara Kontan. Pertanyaan Bidara Kontan yang pertama, pemulihan ekonomi hampir sama ini Pak, kapan stimulus. Yang pertanyaan kedua adalah mengenai krisis Evergrande di Tiongkok Pak. Bagaimana pantauan BI terkait kredit properti ke developer asal Cina maupun lokal, dampaknya bagaimana Pak? Dan yang ketiga pertanyaan dari Bidara terkait premi CDS 5 tahun yang terus meningkat bahkan mencapai level 90,44 pada pekan kedua Oktober. Mengapa? Apakah ini tanda-tanda bahaya? Ini pertanyaan dari Bidara. Untuk pertanyaan Aziz ada 4, yang 1, 2, 3 tadi sudah sama dengan Hadijah. Yang keempat saja Pak, tadi dibacakan mengenai BI Fast. Nah ini ingin pendalaman sedikit Pak, kapan implementasi dimulai, bank mana saja yang akan melaksanakan uji coba dan berapa tarifnya. Mungkin itu Pak 5 besar mungkin pertanyaan yang disampaikan dari 4 kawan penanya. Demikian mohon perkenan Pak Gubernur. Terima kasih. Banyak tadi dari pertanyaan sudah terjawab dan juga ada di siaran pers. Mungkin kawan-kawan bisa nanti merujuknya secara lebih dalam. Saya akan memulai dari pertanyaan Hadijah yang berkaitan dengan tapering dan kenaikan suku bunga negara-negara maju. Tentu saja itu terus kita pantau. Tiap minggu, setiap hari Selasa, kita memantaunya dan juga membahasnya. Bagaimana perkembangannya dan bagaimana respon yang harus ditempuh. Mengenai perkembangannya, memang akan ada kenaikan suku bunga di negara-negara maju. Tentu saja, Fed kemungkinan bulan depan atau paling lambat Desember akan mengumumkan rencana tapering. Tapering itu apa? Tentu saja semuanya kita sudah tahu adalah pengurangan penambahan likuiditas. Tapering itu bukan pengetatan likuiditas. Tapering itu adalah pengurangan kuantitatif easing secara bertahap. Dan tentu saja pada waktunya nanti kemungkinan di tahun 2022 ada kenaikan suku bunga Fed Fund Rate. Demikian juga di sejumlah negara maju. Kalau di negara berkembang, tergantung kondisi masing-masing. Ada yang karena inflasi, ada juga karena faktor-faktor lain. Mari kita fokus kepada apa dampak dan juga
pengaruh dari kenaikan suku bunga atau tapering dan kemudian kemungkinan diikuti oleh kenaikan suku bunga dari Fed Fund Rate. Ada 3 simpulan yang kita bisa lihat. 1, bahwa rencana pengurangan kuantitatif easing oleh Fed maupun kemungkinan nantinya ada kenaikan suku bunga di Fed Fund Rate terus dikomunikasikan secara jelas oleh Fed. Dan tentu saja pasar terus mengikutinya, mencermatinya, dan meresponnya. Dengan demikian, tentu saja respon dari pasar itu yang perlu kita lihat. Bagaimana rencana tapering ini berdampak pada kemungkinan kenaikan suku bunga khususnya di US Treasury Yield. Itu yang pertama yang perlu kita lihat. Kalau kita lihat dari yang pertama ini sangat berbeda dengan Fed Taper Tantrum pada tahun 2013. April, Mei 2013. Pada waktu itu tentu saja komunikasi Fed tentu saja terjadi secara tiba-tiba dan kemungkinan mengakibatkan kenaikan Fed Fund Rate maupun kenaikan US Treasury yang meningkat sangat cepat dalam waktu yang singkat. Kalau kawan-kawan Hadijah melihat tahun 2013 pada Mei itu US Treasury pernah naik menjadi 3,5%, 3,5% dalam tempo kurang lebih 1 atau 2 bulan sejak pada waktu itu Chairman dari Fed mengumumkan rencana Fed Taper Tantrum. Mari kita bandingkan kondisi sekarang. Fed sudah sejak lama mengkomunikasikannya dan dasar keputusan untuk tapering maupun suku bunga, yaitu berapa inflasi yang fundamental bukan temporer dan berapa unemployment atau tingkat pengangguran yang di Amerika. Itu memang kaidah yang ditempuh oleh Fed. Kalau di Indonesia, inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dan tentu saja juga mengkomunikasikannya secara berkesinambungan. Oleh karena itu, kalau kita lihat nomor 1 ini, kita bisa lihat US Treasury memang ada peningkatan, tapi tidak serta-merta. Ke depan juga kemungkinan ada peningkatan. Kalau kita lihat forward rate dari US Treasury, kemungkinan bisa naik ke 2,2%, 2,5% pada tahun 2023 dan seterusnya. Itu yang perlu kita lihat. Tapi kenaikannya tidak serta-merta, secara gradual. Dengan perkiraan itu, antisipasi dan juga respon pasar yang kita bisa lihat pengaruhnya dari US Treasury Yield tentu saja. Nomor 2, kita tentu saja bisa bagaimana meresponnya. Bank Indonesia, alhamdulillah selama ini kita dalam tentu saja beberapa episode yang kita sering sebut global spillover. Dampak rembetan dari global yang terutama terlihat dari arus modal asing, terutama arus investasi portofolio. Dan untuk itu mari kita lihat bahwa di dalam selama pengumuman maupun sampai sekarang rencana kenaikan Fed Taper Tantrum, aliran investasi portofolio ke Indonesia alhamdulillah masih terus berlangsung. Dan tentu saja itu juga berpengaruh bagaimana respon Bank Indonesia. Nomor 2 yang ingin saya sampaikan bahwa kami Bank Indonesia dan juga bersama koordinasi dengan Kementerian Keuangan ini tentu saja telah melakukan responnya dan sedang melakukan dan terus akan melakukan. Bagaimana kami melakukan? Yaitu dengan tentu saja melakukan adjustment atau penyesuaian dari sisi
baik nilai tukar maupun bersama pemerintah, tentu saja dari yield SBN. Dan itu merespon dari arus investasi portfolio. Pada awal-awal tahun ini, kalau kita lihat pada bulan Februari, dan juga pada waktu itu ada tentu saja respon dari kondisi yang lain, tentu saja ada tekanan nilai tukar, depresiasi, dan juga ada kenaikan yield government bond (SBN) yang waktu itu sampai 6,7%. Tapi setelah itu, dengan langkah-langkah stabilisasi yang dilakukan oleh Bank Indonesia dan bersama pemerintah, kemudian kondisi membaik. Aliran portfolio asing masuk, nilai tukarnya menguat, yield SBN-nya menurun. Itu yang kami terus lakukan. Jadi nomor 2, tentu saja bagaimana langkah antisipasinya, terus kita melakukan stabilisasi dari nilai tukar rupiah dan juga koordinasi dengan pemerintah untuk bagaimana memberikan suatu respon yang lebih baik. Alhamdulillah, ini terus akan kita lakukan untuk kedepannya. Dan dengan nomor 1 tadi, bahwa komunikasi yang sangat baik, perkiraan US Treasury yang kemudian bisa kita takar secara lebih baik. Nomor 2, respon dari bagaimana kita melakukan stabilisasi nilai tukar dan bersama pemerintah, stabilisasi SBN juga lebih baik. Itu nomor 2, dan itu yang terus kita lakukan dari bulan-bulan, terus kita lakukan. Nomor 3, kondisi kita tentu saja berbeda dengan tahun 2013. Kalau kita lihat di tahun 2013, kondisi kita karena account defisit tinggi di atas 3%. Kalau kita lihat di tahun 2013, tentu saja kondisi cadangan devisa kita pada waktu itu tentu saja tidak sebesar yang sekarang. Kondisi sekarang adalah bahwa karena account defisit rendah. Tadi kami perkirakan bahkan lebih rendah tahun 2021. Yang semula kami perkirakan minus 0,6 sampai 1,3%. Perkiraan terbaru tahun ini defisit transaksi berjalan lebih rendah, menjadi 0 sampai 0,8%. Dan cadangan devisa tadi kami sampaikan 124,6 triliun, 120